Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Saifullah, NIM 1119012 dari Hukum Keluarga Islam A. Saya akan menjelaskan materi sekilas tentang sejarah Bani Umayyah pada mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Sejarah Bani Umayyah pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi pertempuran Ali dengan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan takhim, tapi ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah. Bahkan menimbulkan adanya golongan tiga, yaitu golongan Khawarij yang keluar dari barisan Ali. Umat Islam menjadi terpecah tiga golongan, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Pada tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Kemudian, pada bulan Syawal tahun 40 Hijriah, karena kekosongan pemerintahan, para penduduk Madinah membalat Hasan bin Ali menjadi seorang khalifah. Pada Jumadil Awal tahun 41 Hijriah, Hasan mengundurkan diri dari jabatan sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah demi persatuan umat. Bani Umayyah sendiri itu merupakan sebuah nama yang diadopsi dari nama salah seorang tokoh kabilah Quraisy pada masa jahiliyah, yaitu Umayyah bin Abdul al-Syam bin Abdul Manaf bin Qusay al-Quraisy al-Amawi. Dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam yang merupakan pendiri dinasti Umayyah dan sekaligus khalifah pertama yang memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Dinasti Umayyah merupakan sebuah rezim pemerintahan Islam yang berada di bawah kekuasaan keluarga Umayyah, berarti secara turun-temurun. Muawiyah bin Abu Sufyan telah mencurahkan segala tenaganya untuk bisa memperkuat dirinya dan menyiapkan daerah Syirah sebagai pusat kekuasaan di kemudian hari. Sukses menjadi khalifah, Umayyah bin Abi Sufyan membuat pernyataan kepada rakyatnya untuk setia terhadap anaknya, yaitu Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh sistem monarki yang terdapat di Persia dan Bizantium. Namun ia tetap masih menggunakan istilah khalifah pada kepemimpinannya. Namun Muawiyah bin Abi Sufyan memberikan interpretasi baru untuk mengagungkan jabatannya tersebut. Kemudian ia menyebutkan Khalifatullah dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Berikut adalah kekuasaan Bani Umayyah selama lebih kurang 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan, kedua anaknya Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwan bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Walid I bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz, yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik, yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik, yang ke-11 Walid II bin Yazid I, yang ke-12 Yazid III, yang ke-13 Ibrahim bin Walid II, yang terakhir 14 Marwan II bin Muhammad II. Di antara 4 khalifah dinasti Umayyah, hanya 5 khalifah yang menduduki jabatan dalam waktu yang cukup panjang dan memberikan pengaruh bagi perkembangan Islam, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hashim bin Abdul Malik.
Pemerintahan tidak lagi melakukan musyawarah sebagai proses pergantian khalifah sebelumnya, melainkan dilakukan secara turun-menurun. Seorang khalifah tidaklah lagi sekaligus pemimpin agama sebagaimana khalifah sebelumnya. Namun, urusan agama diserahkan kepada ulama, dan ulama hanya dilibatkan dalam pemerintahan apabila dikatakan perlu oleh khalifah. Simpulannya dari PPT itu, dari penjelasan di atas, Bani Umayyah adalah sebuah nama yang diadopsi dari nama salah seorang tokoh kabilah Quraisy pada masa jahiliyah, yaitu Umayyah bin Abdul al-Syam bin Abdul Manaf bin Qusay al-Quraisy al-Mawi, dan dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Muawiyah bin Abdul Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam, dan dinasti Umayyah juga berdiri selama 91 tahun. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.